dimanapun kalian berada. Senang aku boleh menjumpai kalian kembali pada hari ini. Saya berharap semuanya dilancarkan, diberikan kesehatan, juga keluarga diberkati, studi kalian juga diberkati, dan yang jomblo-jomblo sudah mendapatkan jodohnya. Hari ini saya tidak berpanjang kata. Hari ini saya mau men-sharingkan kepada kalian yaitu dahsyatnya kekuatan keajaiban uang. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sharing hari ini yaitu dahsyatnya kekuatan keajaiban uang. Nah teman-teman, uang memang bukan segala-galanya. Tetapi tidak ada uang itu jadi pusing. Tidak punya uang jadi mumet, ya. Tidak punya uang orang juga bisa marah. Tidak punya uang orang juga bisa melakukan tindakan kriminalitas. Nah, karena itulah maka kenapa saya harus mau men-sharingkan ini kepada kalian, supaya kalian menyadari bahwa uang itu sesungguhnya punya nilai yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau boleh jujur, uang itu saya yakin dan percaya itu adalah pemberian Tuhan. Mengapa? Kalau itu tidak seizin Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan uang. Nah, kenapa akhirnya ada para ilmuwan, ada orang-orang pinter yang bisa menciptakan uang sebagai alat tukar. Nah, alat tukar yang berfungsi sangat banyak dan alat tukar yang sangat praktis untuk dibawa kemana saja. Coba bayangkan kalau kita tidak ada alat tukar uang ini, kita mau belanja sayur, kita harus bawa sayur. Kita mau belanja daging, kita juga harus bawa daging. Artinya apa? Kalau kita beli sayur kacang, kita harus bawa sayur sawi. Supaya apa? Supaya bisa ditukar. Aku kacangnya, kamu sayurnya. Nah, kalau kita pengen daging sapi, kita bawa daging kambing. Supaya apa? Ditukar. Nah, bagi orang-orang yang punya, maka itu bisa dilakukan. Tapi bagi orang yang tidak bisa dan tidak memiliki, bagaimana mereka akan makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman, uang itu menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun juga. Nah, kalau hari ini saya menyampaikan kekuatan keajaiban uang karena saya melihat bahwa uang itu ada power, ada daya ledak. Mengapa? Karena dengan uang kita itu bisa melakukan sesuatu. Contoh, di tengah-tengah kondisi atau lingkungan yang sangat desa sekali ya gitu ya. Karena ada orang yang punya uang, maka yang desa sekali itu bisa dirombak menjadi sebuah kota yang megah atau menjadi kota metropolitan. Nah, itu adalah power, ada daya ledak yang mengubah situasi yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa,
yang tadinya dalam kondisi primitif menjadi luar biasa. Nah, itu ada satu power di dalam uang. Dan di dalam uang itu juga ada strength, yaitu kekuatan. Nah, kekuatan apa? Yaitu kekuatan untuk mendongkrak diri kita yang tadinya kita itu tidak bisa apa-apa. Orang bilang kita itu nol potol, artinya sudah nol kemudian terpotong. Jadi itu tidak nol lagi ya. Nah, di sini kenapa saya katakan uang itu adalah kekuatan. Kekuatan apa? Untuk mendorong kita untuk belajar. Bayangkan kalau tidak ada orang yang pintar, tidak akan bisa menciptakan A, I, U, E, O ya. Tidak ada orang yang bisa melakukan. Nah, untuk menjadi pintar, untuk mendapatkan gelar juga dibutuhkan uang. Oleh karena itulah maka uang adalah kekuatan yang mendorong kita untuk kita memiliki sebuah karya yang luar biasa, yaitu di mana pikiran kita diisi dengan teori-teori dan itu nantinya dipraktekkan. Nah, pada saat dipraktekkan itu juga butuh uang. Nah, itu adalah kekuatan uang. Dan uang itu juga menjadi energi di dalam diri kita. Orang mendapatkan uang 100 rupiah dengan orang yang mendapatkan uang 1 miliar, yang semangat yang mana? Pasti yang semangat yang 1 miliar. Kenapa? Karena di situ ada hal yang membuat kita untuk bergerak. Untuk bergerak, untuk apa? Untuk berkarya, untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang lebih besar lagi, gitu ya. Jadi teman-teman, uang ini menjadi energi kita. Kenapa sih kita bangun pagi-pagi, kemudian kita sesegera mungkin mempersiapkan diri, kemudian kita ambil tas, kita berdandan, berbaju rapi, pergi ke kantor? Karena ada energi, yaitu uang yang akan kita dapatkan. Di mana setiap bulan kita dapatkan ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan lebih. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, maka energi itu akan secara otomatis itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau energi itu terus ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang terus melakukan hal-hal yang luar biasa, yang itu nanti akan berdampak bukan hanya kepada diri kita, tapi berdampak kepada banyak orang. Nah, teman-teman, dahsyatnya kekuatan keajaiban uang inilah yang menjadikan saya juga harus mau katakan, kita tidak bisa membohongi diri kita bahwa kita butuh uang, bahwa kita memerlukan uang. Karena uang, tadi saya katakan, ada power, ada kekuatan, ada energi yang akan membawa kita untuk dapat menatap masa depan, untuk membawa kita punya mimpi-mimpi kita terjawab. Oleh karena itu, teman-teman, melalui sharing ini saya mau katakan kepada kalian, jangan kalian antipati dengan uang. Tapi mari kita jadikan uang itu membawa kita untuk memiliki satu konsep yang benar. Ya,
konsep di mana uang itu bukan hal yang harus ditakuti, karena di dalam uang ada keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan. Nah, keajaibannya apa? Nanti teman-teman bisa lihat di video-videoku yang sudah aku buat. Nanti saya tuliskan di sini ya. Nanti bisa dilihat linknya supaya kalian bisa melihat bagaimana keajaiban uang itu yang diberikan kepada kita. Dan pada saat kita menerima keajaiban itu pun terjadi dalam hidup kita. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sharingkan hari ini. Biarlah ini menjadikan kita untuk bersemangat di dalam kehidupan ini, untuk berkarya dan mencari uang halal, supaya pada akhirnya kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih lagi kita boleh kembalikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah memberikan uang kepada kita. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan tulis komentar positif, atau dapat menuliskan pengalaman-pengalaman kalian tentang dahsyatnya kekuatan keajaiban uang. Terima kasih. Salam sukses. Dadah.